Selamat pagi Pak Priza dan rekan-rekan komunikasi. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi beserta studi kasus grouping. Berikut merupakan anggota kelompok 4 yang dapat dilihat di layar kaca masing-masing. Next please. Latar belakang teori grouping. Pada tahun 1930, teori ini pertama kali dibahas oleh Kurt Lewin dan pada akhirnya dikembangkan oleh Irving Janis. Grouping merupakan proses pengambilan keputusan yang dimana terjadi di dalam suatu kelompok atau organisasi. Keputusan yang didapatkan nantinya itu tidak diambil berdasarkan pemikiran rasionalitas, akan tetapi berdasarkan kohesivitas kelompok tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Berikut ini merupakan studi kasus. Pada tanggal 13 Agustus 2020 telah terjadi kasus penembakan di Kelapa Gading yang didalangi oleh admin keuangan di perusahaan pelayaran yang bernama Nur Lutfia dengan melibatkan 10 pembunuh bayaran. Korban penembakan merupakan bos pelaku yang bernama Sugianto. Selama bekerja di perusahaan milik Sugianto ini, Nur diduga menggelapkan uang pajak perusahaan yang seharusnya disetorkan ke kantor pajak, sehingga diduga bahwa motif pembunuhan adalah Nur yang ketakutan karena diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib dan adanya kasus pelecehan seksual terhadap dirinya. Hal ini membuat Nur merasa marah dan sakit hati sehingga menyuruh suami sirinya yakni Ruhiman untuk mencari eksekutor yang berkenan membantunya membunuh Sugianto. Nur juga telah menyiapkan uang sebesar 200 juta untuk menyewa eksekutor dan diperoleh oleh 10 orang. Para eksekutor ini berasal dari satu kelompok doa yang sama dari salah satu daerah di Lampung dan mereka memiliki ikatan yang kuat antara satu sama lain. Keterangan saksi-saksi di lokasi menyebutkan pelaku penembakan berjumlah 2 orang. Satu orang bertugas sebagai eksekutor dan satu lagi berperan menunggu di motor untuk kemudian melarikan diri bersama pelaku tersebut. Aksi penembakan itu terekam kamera CCTV ketika korban sedang pulang ke rumah untuk makan siang. Dari rekaman tersebut, terlihat pelaku penembakan sempat berpapasan dengan korban dan terlihat bahwa pelaku memasukkan tangan kanannya ke saku jaket. Setelah melewati korban, pelaku berbalik dan menembaki korban sehingga korban tewas dengan 5 luka tembakan. Korban langsung tewas di tempat kejadian dan pelaku melarikan diri. Awalnya tidak ada yang mencurigai Nur Lutfia sebagai dalang pembunuhan karena dia berusaha mengelabui publik dan polisi dengan cara mengikuti proses pemakaman Sugianto. Ketika menghadiri pemakaman inilah, Nur melakukan drama kesurupan. Dia berpura-pura kerasukan arwah korban dan mengelabui polisi. Nur juga sempat memberi keterangan kepada polisi di awal penyelidikan. Setelah kejadian itu, Nur membuat drama kesurupan arwah korban lagi dengan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan tersebut merupakan saingan bisnis korban. Kali ini, pihak kepolisian tidak langsung mempercayai Nur dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ketika diperiksa secara intensif, terbukti Nur selama ini ternyata melakukan kebohongan untuk mengelabui petugas. Lalu, tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai pelaku pembunuhan. Pada tanggal 21 Agustus 2020, tim berhasil mengungkap 12 tersangka pada kasus pembunuhan ini. Dari hasil pengungkapan, mereka membagi tugas dan memiliki peran masing-masing. Ada yang sebagai otak pelaku, perencana, mencari senjata api, sebagai joki, eksekutor, dan pembawa senjata api. Next. Selanjutnya adalah analisis kasus. Kasus penembakan di Kelapa Gading berkaitan dengan konsep grouping yang dikemukakan oleh Irving Janis. Pernyataan ini juga didukung oleh analisis dari seorang psikolog forensik yang menyampaikan bahwa fenomena grouping menjadi hal yang sangat relevan untuk menganalisa masalah ini. Hubungan kekerabatan terjalin antar pelaku sangat erat. Ternyata mereka tergabung dalam sebuah grup doa di tanah kelahirannya, yakni di Lampung. Dikutip dari laman Detik News bahwa ketimbang masalah finansial, tujuan mereka membunuh Sugianto lebih masuk akal dijelaskan dengan grouping. Kohesivitas dan grouping mempunyai korelasi yang sangat kuat, di mana kohesivitas merupakan syarat dari adanya grouping. Sangat terlihat pada kelompok ini. Mereka mengambil keputusan untuk membunuh korban. Sebenarnya bertujuan untuk mencapai misi kelompok. Selain itu, kohesivitas kelompok yang sangat tinggi membuat mereka dengan sangat mudah mengikuti permintaan Nur Lutfia dan membunuh tanpa memikirkan akibat yang mungkin terjadi. Terlihat banyak anggota yang terperangkap dalam grouping dan mengambil keputusan untuk membunuh korban.
Sependapat dengan analisis psikolog tersebut, kelompok kami juga melihat adanya hal yang sama. Kohesivitas yang tinggi dalam kelompok ini menyebabkan mereka tidak mengambil keputusan dengan kritis. Ke-10 orang bisa terjebak dan mempunyai ambisi untuk membunuh satu orang saja. Nampaknya jika dipikirkan secara rasional, tindakan ini sangat tidak logis. Sementara itu, groupthink dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai sarana atau alat untuk mendiagnosa dan meremedi kesalahan untuk mengarahkan nilai normatif. Diagnosa masalah dalam hal ini dapat dikaitkan dengan metode yang akan digunakan untuk membunuh korban. Dan remedi dapat dicerminkan pada keputusan akhir atau cara kelompok tersebut untuk membunuhnya. Sehingga apabila ada satu orang dalam kelompok yang tidak mengimplementasikan rencana awal, anggota tersebut akan mendapat kritik dari anggota yang lainnya. Kesimpulannya, kami percaya bahwa kasus ini dapat dianalisis dengan groupthink, dengan mengacu kepada analisis psikolog dan juga melihat karakteristik yang ditunjukkan. Kelompok ini terlibat memiliki kohesivitas yang tinggi dan melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan melibatkan semua anggota dan memiliki satu suara untuk membunuh korban. Selain kohesivitas, argumentasi kami juga didasari oleh beberapa gejala atau simptom dari groupthink itu sendiri. Seperti Nur sebagai pemimpin kelompok yang membuat tercipta illusion of invulnerability pada kelompoknya, yang mulanya Nur menganggap bahwa kelompoknya adalah kelompok yang tanda kutip paling pintar dalam melakukan drama, namun pada akhirnya hal tersebut dikulik lebih lanjut oleh polisi. Kebelutan suara dalam hal ini juga terbagi. Ada beberapa yang menginginkan metode pembunuhan A, B, atau C. Sehingga kebelutan suara berkemungkinan tidak bisa 100%. Namun karena adanya share illusion of humanity, para anggota kemudian menyetujui keputusan kelompok tersebut. Maka dari itu, apabila digeneralisasikan, groupthink di atas mempunyai kecenderungan negatif pada hasil yang diberikan. Terbukti bahwa mereka harus merasakan dinginnya rumah tahanan. Selanjutnya. Berikut merupakan referensi dari pemaparan materi kami pada hari ini. Kami ucapkan sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya.